pernikahan itu hubungan terpanjang, ibadah terpanjang yang usaha di dalamnya juga banyak dan perlu peran bersama, sehingga menjadikan pasangan jadi tempat cerita satu-satunya setelah menikah merupakan pilihan yang tepat. Assalamualaikum, terima kasih ya teman-teman sudah membuka videoku ini. Semoga teman-teman semua sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan bahagia dunia akhirat. Amin. BTW yang nonton di sini apakah ada yang sudah menikah atau mungkin ada juga yang belum nikah? Gak apa-apa kalau yang belum nikah. Insya Allah video ini akan menjadi ilmu untuk teman-teman yang masih jomblo ya. Baiklah teman-teman, kita lanjut yuk ke pembahasan di judul video ini, yaitu inilah 3 alasan kenapa nih pasangan kita itu harus jadi tempat curhat satu-satunya setelah menikah. Boleh nanti di komen ya kalau kalian setuju. Teman-teman, sebenarnya nggak ada rumus tertentu untuk bisa memiliki rumah tangga yang harmonis dan bahagia. Akan tetapi, kalau mau berusaha, ada satu hal yang jika diterapkan dalam hubungan dapat menjaga keeratan hubungan dan membuat kita harmonis dalam berumah tangga. Satu hal itu ialah menjadikan pasangan jadi tempat cerita satu-satunya setelah menikah. Tapi perlu dicatat juga ya teman-teman, hal ini bukan berarti juga meninggalkan teman atau menjauh dari keluarga dengan tidak bercerita apa-apa gitu. Akan tetapi untuk segala urusan dan persoalan rumah tangga dan pribadi, ada baiknya nih untuk bertukar cerita dengan pasangan hidup kita saja. Lah kenapa gitu harus seperti itu? Alasannya teman-teman, karena hal ini berdampak baik untuk hubungan kita. Oke teman-teman, alasan pertama yaitu kenapa kita cukup curhat ke pasangan aja, yaitu menjaga segala urusan dan masalah rumah tangga sebagai privasi berdua. Nah, baik itu urusan dalam rumah tangga atau persoalan pribadi yang gak perlu orang lain tahu teman-teman, yang mana cukup jadikan pasangan sebagai tempat curhat, partner, diskusi, dan lain-lain. Kalau mau bercerita ke keluarga atau teman, pilih-pilih nih tentang hal yang gak terlalu privasi di dalam rumah tangga. Terus kenapa sih harus sampai seperti ini gitu? Karena teman-teman, baik buruknya hal yang terjadi dalam rumah tangga yang kita alami, gak semua orang bisa memahaminya. Setuju nggak? Nah, sehingga bisa meminimalisir komentar negatif, kritik, atau bahkan ikut campur dari pihak luar yang bisa saja jadi bikin rumah tangga kita jadi nggak tenang. Next, alasan kedua teman-teman, yaitu kenapa curhat cukup ke pasangan aja, yaitu membuat hubungan dengan pasangan agar terjaga keeratannya. Menjadikan pasangan sebagai tempat bercerita satu-satunya setelah menikah juga berguna untuk membuat hubungan semakin erat. Yang mana keeratan itu timbul dari keterbukaan dan ikatan emosional ketika satu sama lain ada di kondisi baik buruknya pasangan. Makin terbukalah teman-teman dengan pasangan, sering curhat gitu, berbagi cerita, hingga saling berdiskusi untuk menyelesaikan masalah bersama. Nah, keeratan seperti itulah teman-teman yang baiknya terjalin ketika menikah dengan pasangan gitu. Sederhana tapi berdampak besar untuk membuat rumah tangga kita terjaga keharmonisannya, saling sayang, dan makin mesra juga tentunya. Makanya kalau sudah menikah, biasanya yang paling tahu tentang diri kita itu adalah pasangan. Setuju nggak? Soalnya aku ngerasain sendiri juga teman-teman. Nah, alasan terakhir yaitu yang ketiga teman-teman, kenapa harus curhat ke pasangan aja, yaitu agar rumah tangga harmonis tanpa campur tangan orang lain. Ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, dan hal ini merupakan salah satunya. Karena dengan menjadikan pasangan sebagai tempat bercerita satu-satunya, tentu hal itu membuat celah orang lain untuk ikut campur jadi mengecil, dimana kalian tidak membiarkan orang lain untuk terlalu banyak dan tahu banyak hal tentang urusan kalian setelah menikah. Sehingga sedikit banyaknya hubungan dengan pasangan dan keharmonisan keluarga jadi lebih terjaga tanpa adanya campur tangan orang lain. Kalau ada apa-apa ceritanya ke pasangan, masalah anak dibicarakan dengan pasangan, konflik rumah tangga cukup jadi privasi dan diselesaikan berdua aja nih teman-teman. Jadi orang lain itu taunya kita tuh adem-adem aja gitu hubungannya, dan kita pun bisa lebih tenang dalam menyelesaikan setiap persoalan berduaan saja. Walau di situ ujiannya bakal tetap ada aja sih teman-teman. Yang penting sabar aja, saling mengerti, saling memahami. Insya Allah nanti harmonis kembali.
Teman-teman juga harus tetap ingat ya, pernikahan itu hubungan terpanjang, ibadah terpanjang yang usaha di dalamnya juga banyak dan perlu peran bersama. Sehingga menjadikan pasangan jadi tempat cerita satu-satunya setelah menikah merupakan pilihan yang tepat untuk menjaga hubungan tetap damai tanpa campur tangan orang lain. Nah teman-teman, sekian video dari aku, semoga bermanfaat. Yang belum menikah semoga dipermudah untuk menikah, yang sudah menikah semoga langgeng pernikahannya dan bahagia selalu. Jangan lupa LKS, yaitu like, comment, dan subscribe. Mohon maaf ya apabila banyak salah kata di videoku. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.